ketika anak-anak tidak mendapatkan jawaban tentang seks dengan benar, maka mereka akan mencari tahu Mencari sendiri. sendiri. Aduh. Dan itu jauh lebih berbahaya. Betul. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, tahukah Anda, penyimpangan seks di masa dewasa itu bermula dari pendidikan seks yang salah. Iya, misalnya nih ya, anak nanya sama kita, ayah, aku ini kok bisa lahir? Terus kenapa sih mama bisa hamil? Terus kita nanya, terus kita ngomongnya, "Shh, udah, nggak boleh ngomong yang jorok-jorok." Sehingga akhirnya mereka nggak tahu dari mana mereka berasal. Dan akhirnya mereka mencari tahu dengan cara mereka sendiri dan akhirnya berbahaya. Oke, ini akan kita bahas tentang pendidikan seks karena ada satu buku di Little Abid yang berbicara tentang dari mana aku berasal. Langsung bersama penulisnya, Bunda Ari Indriani. Bunda, Ya. dari mana aku berasal? Pertanyaannya, ya memang banyak ya versinya. Tapi anak-anak sering bertanya tentang hal itu ya. Hampir seluruh anak di dunia ternyata Nanya itu Ya, sama ibu iya. bapaknya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ternyata selain Tuhan itu di mana, Iya, ya, Tuhan Allah itu itu di mana, itu adalah pertanyaan aku lahir dari mana, iya nggak? Gitu anak-anak mereka dan pertanyaan aku lahir dari mana itu adalah bukti bahwa anak kita anak yang cerdas. Betul. Kan, anak yang kreatif. Mereka ingin tahu aku lahir dari mana dan seringkali persis seperti yang tadi Kang Nugi sampaikan jawabannya. Ih, nanti itu kamu masih kecil, kenapa nanya-nanya begitu? Anak kita terus mengkeret dong ditanyain, Iya. dibilangin begitu. Sampai mereka sekolah, mungkin nanti tanya sama bu guru aja di sekolah. Tanya sama bu guru, bu guru, aku lahir dari mana? Misalnya dia masih TK, kata bu gurunya, nanti SD itu kamu tanya. Terus aja begitu, mereka nggak pernah terpuaskan mendapatkan jawaban yang benar gitu. Dan yang sangat berbahaya adalah ketika anak-anak tidak mendapatkan jawaban tentang seks dengan benar, maka mereka akan mencari tahu sendiri. Aduh. Dan itu jauh lebih berbahaya. Betul. Gitu. Karena kenapa? Banyak orang yang menganggap berbicara masalah seks itu kan tabu ya Kang Nugi gitu. Jorok, tabu gitu. Padahal kalau jorok, kalau tabu, masa padahal itu dalam satu aspek pendidikan Islam itu salah satu hal yang justru harus kita kenalkan. Perlu betul. kita kenalkan sedini mungkin gitu. Sedini mungkin. Usia mereka berapa tahun, Bun? Kita perlu menyampaikan kepada mereka tentang hal itu. Kalau pengenalannya itu sejak lahir, Kang Nugi. Oh. Ya, sejak lahir. Karena seks edukasi untuk anak-anak tentu saja kan belum Iya, betul. ya. Tapi hal-hal yang sederhana bahwa mengenalkan mereka adalah laki-laki, mereka adalah perempuan, itu kan seks edukasi kan gitu. Terus bagaimana kita memperlakukan mereka. Bagaimana kita memperlakukan mereka, kayak misalnya anak laki-laki perlakukan seperti anak laki-laki gitu. Anak perempuan perlakukan seperti anak perempuan. Kasih baju perempuan gitu. Karena ini kan hal yang sederhana ya. Fitrah ya. Iya, fitrah ya. betul gitu. Fitrah betul sekali. Jadi pertanyaan aku lahir dari mana itu bukan pertanyaan jorok, bukan pertanyaan yang kemudian kita menunda-nunda karena nggak berani jawabnya. Ntar kalau aku jawab takut salah gitu. Padahal disitulah anak-anak akan belajar tentang keesaan Allah, tentang kemahabesaran Allah. Oh iya ya, dari ayah dan bunda terus lahir aku gitu. Memang anak akan mengejar terus gitu. Dan satu hal, beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk anak-anak ketika mengenalkan seks dari awal itu, misalnya jangan pernah berbohong gitu. Kenalkanlah nama-nama alat vital dengan bahasa yang sebenarnya. Iya, kan sering ya. Maaf ya, anak laki-laki alat vitalnya penis diganti jadi burung. Anak-anak kan confused kan? Betul. Tetangga kita punya burung. Itu burung, ini burung gitu kan, kata anak kita akan begitu, jadi bingung.
Atau yang anak perempuan, banyak loh gitu. Bahasanya banyak, yang perempuan Bahasanya apalagi banyak, banyak. wah lebih banyak lagi kan, ada dompet, ada apa gitu. Jadi ketika anak perempuan misalnya ngelihat dompet, oh ini vagina aku, dia nggak kenal bahwa itu namanya vagina, dia kenalnya namanya dompet gitu. Jadi dan alat-alat vital yang lain, sebutkan, jelaskan kepada mereka dan fungsinya gitu. Fungsinya dengan sederhana, termasuk juga mengajarkan kepada mereka untuk nanti kita bahas di buku yang next ya, yang Aku Berbeda dengan Syafa, bagaimana agar anak-anak juga menjaga alat-alat vital itu gitu. Jadi yang pertama itu. Jadi ajak anak untuk mengenali bagian tubuh dan jangan berbohong. Dan jangan berbohong gitu. Jangan berbohong. Sesuaikan Kalau misalnya nanya aku lahir dari mana, ya kamu tiba-tiba aja ada gitu. Loh, bukan gimana? dari Bangau. Gitu ya. Bukan dari mana-mana gitu. Jadi seperti itulah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selalu jawab pertanyaan anak gitu ya. Pertanyaan anak yang tidak, saya pernah belajar Kang Nugi dulu seminar tentang otak anak-anak. Ketika ada pertanyaan anak-anak yang tidak dijawab oleh kita gitu, atau bahkan mendapatkan jawaban yang dibentak gitu, nggak boleh nanya-nanya begitu gitu misalnya ya, maka itu akan menimbulkan satu titik di otak anak-anak tuh, titik hitam gitu. Jadi kayak titik trauma. Nah, semakin banyak pertanyaan anak atau semakin banyak bentakan yang akhirnya tidak terjawab, kan itu si titik-titik itu akan semakin banyak ya, akan semakin banyak, dan dampaknya ya nanti kekerasan atau apa ya dan sebagainya. Jadi jawab walaupun jawabannya adalah nanti kita cari tahu. Oh, ya, itu juga jawaban. Itu juga jawaban. Jadi gini, kan kita juga bukan kamus berjalan. Betul. Bisa jadi kan kita juga perlu tahu, membaca dulu atau apa dulu. Jadi sampaikan kepada mereka, aduh nak, bunda belum tahu yang itu. Gimana kalau kita cari bareng-bareng di buku? Nah, atau di buku nggak ketemu, gimana kalau bunda nanti tanya dulu ya, nanti besok insya Allah bunda jawab. Kalau sudah ada jawabannya, nanti bunda sampaikan, nanti Umi sampaikan gitu. Jadi selalu jawab pertanyaan anak. Kemudian yang ketiga, selalu kaitkan hal-hal yang berhubungan seks ini dengan norma, dengan agama gitu. Kayak misalnya di buku Aku tahu dari mana aku berasal ya. Kan ada tuh kalimatnya sederhana. Ayah dan bunda hamil ya, sebelum melahirkan kamu tuh kan hamil gitu, setelah menikah. Nah, ya, itu kan satu kalimat doang gitu buat kita. Tapi buat anak-anak coba. Iya, meaningful. Sebelum tidur anak kita dibacakan buku dan ada termemorize di dalam alam bawah sadar mereka bahwa oh, hamil itu terjadi setelah pernikahan. Karena apa? Karena kan sekarang banyak bayi ajaib. Itu penanaman value dari sejak dini ya. Gak kerasa ya sebetulnya, cuma sederhana aja gitu ya. Betul, gitu sederhana banget kan. Tapi padahal itu kita mengenalkan satu konsep luar biasa besar gitu. Ya kan kita miris dong sekarang ketika mendapatkan survei ya, ternyata anak-anak, nggak usah anak-anak kuliahan deh, anak-anak SMP. Ya, ternyata sekarang anak-anak SMP, anak-anak SMA pun sudah banyak yang mereka ini sudah biasa berhubungan seks gitu dengan lawan jenis yang ya tentu saja di luar pernikahan kan gitu. Jadi sangat miris gitu. Jadi kaitkan dengan norma. Dengan norma agama. Makanya kalau di situ ada proses penciptaan manusia, kita jelaskan sedikit demi sedikit. Tapi nanti kan mama sama papa hamil aku karena menikah gitu. Nanti mungkin anak kita akan bertanya lagi, kok menikah terus bisa hamil kan begitu ya. Gitu, itu pertanyaan yang paling sering. Bunda gimana ya gitu jawabnya. Saya sering bilang begini, laki-laki sama perempuan itu seperti puzzle. Kamu tahu puzzle gitu, kamu tahu puzzle. Dianalogikan dengan bahasa anak-anak ya. Iya kan, jawab dengan bahasa anak-anak gitu. Kamu tahu puzzle itu berbeda, ya kan? Tapi ketika dipasangkan dia jadi pas.
kalau puzzle-nya nggak satu dan yang lain kalau bentuknya sama, dia pasti nggak akan pas tuh, Betul. tabrakan kan. Tapi ini puzzle, ada yang begini, ada yang lurus gitu. Nah, ngeklop lah itu. Nah, seperti itulah laki-laki dan perempuan gitu. Dia seperti puzzle. Dan lahirnya kamu ini karena rasa cinta, rasa sayangnya Umi dan Abi, Masya ayah dan Allah. bunda gitu. Nanti kalau dia nanya lagi, kamu sekarang belajar gitu ya, belajar, nanti sudah besar Allah akan tunjukkan caranya. Iya. Gitu. Allah akan tunjukkan caranya. Nggak perlu lihat. Gitu, nggak perlu lihat. Seperti kamu dulu di dalam kandungan terus kemudian lahir, kan bunda nggak pernah belajar melahirkan dulu gitu. Belajar melahirkan untuk melahirkan beneran. Kan nggak ada begitu Iya. gitu. Nanti udah gede terus dia panggil istrinya Mazel. Suaminya puzzle. Enggak juga ya. Tapi menarik ya. Iya. Mengasosiasikan, menganalogikan dengan bahasa anak, dengan bahasanya. Betul. Sehingga nanti mereka mengerti gitu. Tapi yang satu yang pasti adalah juga tadi kaitkan pendidikan seks ini dengan norma agama. Itu yang jadi basic ya. Basic di banget. awal. Basic banget, sangat penting Makanya ya. kalau sekarang terjadi banyak penyimpangan, terjadi banyak penyelewengan dan lain sebagainya, itu karena bisa jadi ya salah orang tua, salah pendidikan. Iya. Dan ada hal yang penting juga, Kang Apa Nugi. tuh? Makanan yang kita berikan kepada anak-anak. Aduh ya Allah. Nanti kita bahas di yang makan makanan sehat ya. Tapi ternyata Masya Allah Berpengaruh. amat sangat berpengaruh ternyata. Gitu ya. Amat sangat berpengaruh. Jadi betapa banyak ya. Kalau Rasulullah SAW dulu gitu. Kan coba. Ketika kita misalnya mau berhubungan suami istri saja gitu. Kalau ada anak bayi saja kan diamankan dulu kan gitu. Artinya bayi itu kan berarti bukan lah bayi ini kan, enggak kan gitu, karena mereka sudah bisa menerima informasi apapun gitu ya. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka merasakan gitu. Dan itu sudah diajarkan gitu. Dan bagaimana beliau banyak sekali kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak laki-laki, dengan anak-anak perempuan gitu ya. Atau Aisyah dulu waktu masih kecil ya kan, masih kecil ya, diajak lomba lari gitu, berlari, membiarkan Aisyah bermain boneka bersama, gitu kan gitu. Jadi mengenalkan mereka masing-masing dengan fitrahnya. Menjaga fitrahnya. Menjaga fitrahnya gitu. Dan nggak salah kok gitu ya, nggak salah kok anak laki-laki nangis gitu. Anak perempuan bisa benerin genteng misalnya kan nggak salah. Makanya gitu. Anak laki-laki saya suka diajak berantem, Bun. Biarkan fitrahnya juga laki-laki, biar kuat gitu maksudnya. Ciat gitu. Ibunya jangan gitu. Ajarkan fitrah sejak dini karena itu menjadi basic mereka dalam menjalani kehidupan. Hati-hati bila tidak, khawatirnya di masa depan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya terus simak Parent Tricks, tips dan trik seputar pengasuhan dengan pendekatan kekinian dan sunnah kenabian. Insya Allah akan terjaga, bukannya dunia tetapi juga di akhirat. Insya Allah ya, akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.